Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kecepatan kereta di wilayah Daop 2 Bandung dinaikkan mulai hari ini. Jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api berubah. Hama sundep atau pengerek batang menyerang tanaman padi milik petani di Pantura, Subang. Petani terancam gagal panen dan merugi jutaan rupiah. Kasus pencabulan dan kekerasan seks pada anak di sejumlah wilayah di Jawa Barat semakin marak terjadi. Korbannya mencapai puluhan anak di bawah umur. PT Kereta Api Daop 2 Bandung mulai hari ini meningkatkan kecepatan laju kereta apinya dari 90 km per jam menjadi 105 km per jam. Perubahan kecepatan kereta api ini akan berpengaruh pada perubahan jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api. Persiapan peningkatan kecepatan kereta api yang melayani wilayah Daops 2 Bandung telah dilakukan sejak hari Selasa lalu. Petugas PT KAI di lapangan melakukan inspeksi di stasiun kereta api Purwakarta. Inspeksi untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana serta fasilitas stasiun, kesiapan sumber daya manusia dan aspek penunjang lainnya. Menurut pihak PT KAI Daops 2 Bandung, dinaikannya kecepatan kereta api dari 90 km per jam menjadi 105 km per jam berdampak pada waktu tempuh perjalanan kereta api yang lebih pendek, sehingga jadwal pemberangkatan dan kedatangan kereta juga ikut mengalami perubahan. Kan dimulai di tanggal 1 Juni 2023, ya, kami berharap para pelanggan kita selalu cek jadwal keberangkatan kereta api sehingga sesuai karena ada beberapa jadwal nomor KA yang berbeda dari sebelumnya. Rata-rata kalau maju dengan tentu kita pastikan dan kami harap kami himbau untuk boarding lebih awal sehingga tidak ada keterlambatan atau ketinggalan naik kereta api. Sebelumnya 90 tentunya dari tadinya 90 ke 105 ya kilometer per jam. Jadi di Daop 2 sendiri ada efisiensi total ya 214 menit. Jadi ada percepatan waktu tempuh perjalanan kereta api untuk seluruhnya ya, kita bicara Daop 2 secara global itu mencapai 214 menit. Dan juga ini juga lori tersebut ini kan merupakan pemeriksaan lintas ya untuk memastikan bahwa memang seluruh stasiun itu sudah siap untuk menghadapi pergantian KPK nanti. Dengan pemberlakuan perubahan jadwal perjalanan kereta ini, mulai hari ini PT KAI mengimbau kepada para calon penumpang agar memastikan dan memperhatikan kembali perubahan jadwal pemberangkatan saat membeli tiket. PT KAI juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada di perlintasan kereta api dan tidak beraktivitas di sepanjang jalur kereta. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Harga berbagai jenis sayuran di pasar tradisional Kabupaten Purwakarta mengalami kenaikan. Kenaikan harga yang cukup tajam terjadi pada sayuran hijau yang naik lebih dari 2 kali lipat. Kenaikan harga sayuran terpantau di Pasar Rebo Purwakarta. Lonjakan kenaikan tertinggi terjadi pada jenis sayuran hijau. Bahkan sebagian mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat. Seperti harga daun seledri naik dari Rp20.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Casim atau sawi hijau naik dari Rp8.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Sementara brokoli naik jadi Rp40.000 dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Sedangkan mentimun naik dari Rp8.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga terjadi akibat pasokan yang berkurang. Sayuran yang naik sekarang masih hampir merata ya, walaupun sedikit-sedikit juga. Yang tertinggi Pak, kayak jenis sayuran model apa? Yang tertinggi sekarang harga ini seledri, harga sawi hijau, sawi putih juga naik, timun naik. Jenis sayuran hijau berarti dominasinya? Ya, yang hijau-hijau. Ini juga rawit juga sekarang yang hijaunya mahal. Yang merah juga jadi ngikutin. Kalau
Itu apa namanya tadi berapa? Dari berapa ke berapa? Seledri itu kalau biasanya harga normalnya itu paling mahal juga 20, 24. Sekarang mah nyampe 48.000, 50. 2 kali lipat lebih, Pak? Ya, 2 kali lipat. Sementara itu cabai rawit merah maupun cabai rawit hijau meski naik namun relatif stabil di harga Rp48.000 per kilogram. Begitu juga bawang merah di harga Rp45.000 per kilogram. Akibat kenaikan ini, para pedagang juga mengalami penurunan omset penjualan hingga 40%. Faktor cuaca yang mempengaruhi hasil panen petani di Tenggarai menjadi penyebab kenaikan harga sayuran termasuk jenis sayuran hijau. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Ya, hama sundep atau pengerek batang menyerang tanaman padi milik petani di Pantura, Subang. Ganasnya serangan sundep menyebabkan tanaman padi rusak dan sulit untuk tumbuh maksimal. Petani pun terancam merugi dan gagal panen. Ganasnya serangan hama pengerek batang atau sundep membuat para petani di Desa Pangensari, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang, kelimpungan. Seiring pergantian musim, sundep atau hama pengerek batang membuat pertumbuhan tanaman padi menjadi terganggu. Bagian batang serta daun tanaman padi mulai mengering dan terancam mati. Usia tanaman padi yang terserang hama sundep baru berkisar 1 bulan. Sekarang kan harus disemprot. Karena kenapa daunnya kan pada kering, pada ngelinting, pada mati. Terus menggunakan biaya yang banyak. Diperkirakan ini ada 30-an lah. 30 hektar. Usia tanaman padi sekitar 30 sampai 40 hari. Saat ini berbagai upaya masih dilakukan petani untuk membasmi hama pengerek batang tersebut. Salah satunya dengan penyemprotan obat anti hama. Sayangnya upaya ini memerlukan biaya yang tidak sedikit dan belum mendapatkan hasil yang optimal. Akibat serangan hama, para petani terancam gagal panen dan merugi jutaan rupiah. Petani berharap pemerintah membantu mereka mengatasi persoalan ini. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Viral sejumlah bakal caleg Partai Nasdem melemparkan uang saweran di halaman kantor KPU Garut 11 Mei lalu. Badan Pengawas Pemilu Garut menyatakan tindakan tersebut tidak melanggar aturan pemilu. Mereka diputus tak bersalah karena saweran tersebut dilakukan sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai caleg resmi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Garut. Penyerahan tanda terima dan berita acara. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Garut pada Selasa lalu mengeluarkan keputusan atas kejadian sawer duit yang dilakukan sejumlah caleg Partai Nasdem di halaman KPU Garut pada tanggal 11 Mei lalu. Dalam video yang diambil tersebut, para tercalon wakil rakyat itu terlihat naik kuda-kudaan sambil melempar uang yang langsung jadi rebutan warga. Beberapa calon terlihat asyik menyebarkan uang sambil berjoget. Namun keputusan Bawaslu menyebutkan kejadian tersebut bukan sebagai pelanggaran pemilu atau tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran tahapan pemilu. Keputusan ini dikeluarkan setelah Bawaslu melakukan rapat pleno menyusul klarifikasi dari pihak Nasdem terhadap Bawaslu pada tanggal 22 Mei. Keputusan Bawaslu ini didasarkan pada beberapa hal. Di antaranya ada 3 orang bakal calon anggota legislatif dari DPD Partai Nasdem saat melakukan sawer duit di halaman kantor KPUD Garut masih berstatus bakal caleg dan belum ditetapkan sebagai calon anggota legislatif. Kedua, kejadian sawer duit oleh bacalek tersebut tidak termasuk dalam tahapan kampanye. Terlebih sawer duit dilakukan kepada kader dan simpatisan Partai Nasdem sendiri sehingga tidak ada unsur pelanggaran pemilu. Keputusan Bawaslu ini dianggap sudah sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan dan temuan pelanggaran pemilu. Unsur setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu, orang yang melakukan aksi sawer di halaman KPU Kabupaten Garut merupakan bakal calon anggota DPR Kabupaten Garut dan belum didaftarkan sebagai setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu. Kemudian, waktu kejadian aksi nyawer yang dilakukan oleh bakal calon anggota DPRD Kabupaten Garut dari DPD Partai Nasdem Kabupaten Garut atas nama Ibu Diah Kurniasih, Pak Suherman dan Pak Iwan Setiawan pada hari Kamis 11 Mei 2023
pukul 12.08 WIB di luar tahapan kampanye Pleno Bawaslu Kabupaten 3 bacalek yang sawer duit diantaranya Diah Kurniasari, Ketua DPD Nasdem Garut, istri dari Bupati Garut Rudi Gunawan. 2 bacalek lainnya adalah Suherman dan Iwan. DPD Partai Nasdem Garut pun mengklaim bahwa saweran duit di halaman KPU tersebut dilakukan hanya untuk mengikuti kebiasaan sesuai adat seni dodombaan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut.